Ayat 34, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Jadi mereka sebenarnya sudah memiliki pengetahuan tentang Mesias, bahwa Mesias itu akan hidup selama-lamanya. Namun mereka bertanya lagi, kalau dia ini Mesias, siapa lagi anak manusia itu? Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Maksudnya bahwa dia itu adalah terang. Firman itu adalah terang. Jadi memang bolak-balik dia menyatakan ini, percayalah. Percayalah. Sampai-sampai itu ada suara dari sorga yang telah mereka dengar tadi, mereka masih bingung saja terus. Makanya Yesus, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi kalau kita percaya kepada terang itu, yaitu percaya kepada Yesus, maka kita akan menjadi anak-anak terang. Artinya kalau kita percaya kepada Yesus, maka kegelapan tidak bisa menguasai kita. Supaya kita tidak dikuasai oleh yang jahat, oleh iblis, maka kita harus percaya kepada apa yang disampaikan oleh Yesus. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Yesus sebagai terang, sebagai Allah yang hidup, sebagai firman, maka kita akan dikuasai oleh kegelapan. Kita akan dikuasai oleh iblis. Itu maksudnya. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Jadi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka orang tersebut berjalan dalam kegelapan. Sehingga dia tidak tahu kemana ia pergi. Dia tidak tahu kemana. Ketika ia nanti pada akhirnya, dia itu kemana? Ujungnya kemana hidupnya ini? Dia tidak tahu. Makanya Yesus terus menyampaikan itu, percayalah kepadaku, percayalah kepadaku, supaya kamu hidup di dalam terang, sehingga kau berjalan dalam terang. Kamu tahu kemana kamu pergi, yaitu kepada Tuhan, kepada sorga, ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, yang sesuai dengan apa yang diidam-idamkan oleh semua orang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Jadi Yesus bersembunyi karena dia sudah tahu bahwa niat membunuh orang-orang yang ada di sekelilingnya itu sudah membara. Ayat 37, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Luar biasa. Hatinya sudah keras. Ini memang sudah pernah terjadi juga ini kepada Firaun. Ketika Musa berhadapan dengan Firaun, dia mengadakan banyak mujizat, namun hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Ya, kalau kita baca kisahnya itu, kisah antara bangsa Israel dengan bangsa Mesir, Firaun sebagai raja pada saat itu dikeraskan hatinya oleh Tuhan, sehingga mereka tidak merelakan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sama seperti ini, saudara, hati orang-orang Farisi dikeraskan oleh Tuhan. Supaya apa?
supaya mereka tidak keluar dari perhambaan dosa. Mereka berkeras, mereka merasa mereka lebih pintar, mereka sudah belajar tentang teologi agama Yahudi, mereka adalah orang-orang terpelajar. Makanya mereka menjadi imam-imam, menjadi pejabat-pejabat di bait Allah. Sama seperti Firaun. Firaun adalah orang berkuasa. Demikian juga imam-imam pada saat ini. Orang-orang Farisi pada saat ini adalah orang-orang yang berkuasa. Dan Yesus pernah mengatakan bahwa mereka itu adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Itulah sebabnya mereka tetap dalam dosa mereka.